Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis hanyalah ilusi yang menyimpang dari norma masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai tradisional. Sampai hari itu tiba, ketika tatapan mata kakak sahabatku membakar jiwa saya, membuat saya mempertanyakan segala yang saya yakini selama ini. Dan sekarang, di tengah badai emosi yang mengamuk, saya sadar bahwa cinta ini bisa menghancurkan segalanya, persahabatan, keluarga, dan bahkan diri saya sendiri. Nama saya Adi, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Sejak kecil, saya berteman dekat dengan Budi, sahabat yang seperti saudara kandung. Kami tumbuh bersama di ganggang sempit kampung Melayu, bermain sepak bola di lapangan tanah liat, dan berbagi mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Budi punya kakak laki-laki bernama Rian yang lebih tua 5 tahun dari kami. Rian selalu menjadi sosok idola bagi saya, tinggi, gagah, dengan senyum yang bisa menerangi hari yang paling suram. Tapi dulu, saya hanya melihatnya sebagai kakak sahabat, tidak lebih. Hari itu dimulai seperti biasa. Saya dan Budi sedang nongkrong di warung kopi dekat rumah, membahas rencana kuliah kami di Universitas Indonesia. Tiba-tiba Rian muncul, membawa kabar bahwa ia baru saja pulang dari pekerjaannya di Surabaya. "Adi, lama nggak ketemu ya," katanya sambil menepuk bahu saya. Tatapannya itu, entah kenapa, membuat jantung saya berdegup kencang. Saya gelagapan mencoba menyembunyikan kegupan. Di dalam hati, saya berpikir, ini cuma perasaan biasa, kan? Jangan lebay, Adi. Malamnya, kami bertiga pergi ke Estial malam di Monas. Keramaian orang-orang, lampu-lampu warna-warni, dan aroma sate ayam yang menggoda. Tapi pikiran saya tak bisa lepas dari Rian. Saat Budi sibuk mengantri makanan, Rian dan saya duduk berdua di bangku taman. "Kamu kelihatan beda sekarang, Adi." "Lebih dewasa," ujarnya pelan. Saya tersenyum kaku, tapi di dalam dada ada badai yang bergolak. Apa ini artinya? Kenapa saya merasa seperti ini terhadap kakak sahabat sendiri, gumam saya dalam hati, mencoba menyangkal perasaan yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Budi curhat bahwa ia sedang jatuh cinta pada seorang gadis di kampus, tapi ia ragu karena keluarganya konservatif. Saya mendengarkan, tapi pikiran saya melayang ke Rian. Kalau Budi tahu perasaan saya, apa yang akan terjadi? Saya membayangkan wajahnya yang kecewa, persahabatan kami yang hancur. Rasa bersalah menyelimuti saya seperti kabut pagi di Jakarta. Saya mencoba menjauh, tapi Rian justru semakin dekat. Ia mengajak saya jalan-jalan ke pantai Ancol, katanya untuk melepas penat. Di pantai itu, angin laut menyapu wajah kami. Rian bercerita tentang hidupnya, tentang tekanan pekerjaan dan harapan keluarga. Saya merasa kesepian, Adi. Kamu satu-satunya yang mengerti saya selain Budi. Kata-katanya menyentuh hati saya. Saya ingin mengakui perasaan ini, tapi takut. Apa kalau saya bilang semuanya akan runtuh? Pikiran itu menghantui saya sepanjang malam. Saya pulang dengan hati berantakan, berdoa agar perasaan ini hilang begitu saja. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami semakin intens. Rian sering menelepon saya di malam hari, berbagi cerita kecil yang membuat saya tertawa. Saya mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kekaguman. Ini cinta. Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, cinta seperti ini dianggap tabu. Saya bergumul dengan diri sendiri, kenapa Tuhan memberi saya perasaan ini? Apakah saya salah? Rasa malu dan takut bercampur aduk, membuat saya sulit tidur. Suatu hari, Budi mengajak saya ke rumahnya untuk makan malam keluarga. Rian ada di sana, dan tatapannya lagi-lagi membuat saya gelisah. Setelah makan, kami bertiga duduk di teras, minum teh hangat. Budi pergi sebentar ke kamar, meninggalkan saya dan Rian berdua. "Adi, ada yang ingin saya katakan," bisik Rian. Jantung saya hampir copot.
Ia menggenggam tangan saya pelan dan saat itu dunia seolah berhenti. Saya suka kamu lebih dari sahabat. Saya terkejut tapi bahagia. Tapi seketika rasa bersalah muncul. Ini salah, Rian. Budi adalah sahabat saya, kakakmu. Ia menggeleng, cinta tak mengenal batas, Adi. Kami berpelukan singkat tapi hati saya penuh konflik. Apa yang saya lakukan? Ini bisa menghancurkan segalanya. Malam itu saya pulang dengan air mata yang tak tertahankan. Keesokan paginya saya menghindari Rian. Pesan-pesannya tak saya balas. Di dalam hati saya berdebat, ini untuk kebaikan semua. Jangan egois, Adi. Tapi rindu itu menyiksa. Saya bertemu Budi di KAE dan ia curiga. Kamu kenapa, Di? Kayak ada yang disembunyikan. Saya bohong, katakan sedang stres kuliah. Tapi di dalam saya hancur. Kalau Budi tahu, ia akan benci saya. Persahabatan kami berakhir. Akhirnya saya memutuskan bertemu Rian di taman kota. Kita harus berhenti, Rian. Ini tak benar. Ia terlihat sedih, kenapa? Karena masyarakat. Karena Budi. Debat kami memanas, suara-suara dalam hati saya berteriak, kamu pengecut, Adi. Kamu takut kehilangan segalanya. Air mata mengalir, dan kami berpisah dengan hati pilu. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya merasa kosong, tapi yakin ini yang terbaik. Tapi takdir berkata lain. Budi menelepon, Adi, Rian kecelakaan. Ia di rumah sakit. Saya berlari ke sana, hati hancur. Melihat Rian terbaring lemah, saya tak tahan. Makan saya, Rian. Saya takut, tapi saya cinta kamu. Budi ada di sana, melihat semuanya. Apa ini artinya, tanyanya. Konflik meledak. Budi marah besar, kalian khianati saya. Kakak dan sahabat saya. Ia pergi, meninggalkan saya sendirian dengan rasa bersalah yang membakar. Ini kesalahan saya. Saya yang memulai semuanya. Rian bangun dan kami berbicara. Kita harus jujur pada Budi, katanya. Tapi hati saya ragu apa ia bisa memakan. Beberapa hari kemudian saya mencari Budi. Ia di masjid berdoa. Budi, makan kami. Ini bukan rencana, tapi cinta. Ia menangis, saya takut kehilangan kalian berdua. Di Indonesia ini orang akan jude. Debat panjang, emosi meluap. Akhirnya Budi memeluk saya, kalian saudara saya. Saya akan dukung, tapi pelan-pelan. Cinta kami tumbuh, tapi tantangan datang. Keluarga Rian tahu dan mereka menolak. Ini dosa, kata ayahnya. Saya merasa hancur, kenapa dunia begitu kejam pada cinta kami. Tapi Rian tegar, kita lawan bersama. Persahabatan dengan Budi pulih, meski ada luka. Tahun berganti, kami pindah ke Bali untuk mulai baru. Di sana, di antara pantai dan sawah, cinta kami mekar. Tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, Budi datang membawa kabar buruk, ada gosip di kampung, kalian harus hati-hati. Rasa takut kembali, apa kami bisa bertahan? Di akhir, kami memilih jujur. Kami cerita pada keluarga, dan meski sulit, mereka mulai menerima. Cinta kami menjadi simbol harapan bagi yang lain. Cinta tak salah, Adi, kata Rian. Dan saya percaya itu. Rasa bersalah masih menggerogoti saya setiap malam, seperti ular yang melilit jiwa. Setelah pengakuan di rumah sakit, Budi memang memakan, tapi matanya tak lagi sama, ada bayang-bayang kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Apa saya pantas bahagia kalau harus menyakiti sahabat, gumam saya dalam kegelapan kamar, memeluk bantal basah air mata. Hidup berlanjut di Jakarta yang sibuk. Saya dan Rian bertemu diam-diam di kai-kai kecil atau taman tersembunyi. Setiap sentuhan tangannya membuat saya lupa sejenak pada dunia luar.
Kamu adalah napas saya, Adi, bisiknya suatu sore di pinggir sungai Ciliwung. Tapi di hati saya berperang, ini egois. Budi menderita karena kami. Suatu hari Budi mengajak saya bicara serius. Kami duduk di warung mie ayam Aurit kami dulu. Adi, saya dukung kalian tapi hati saya sakit. Rian adalah kakak saya, kamu sahabat. Kenapa harus begini? Matanya berkaca-kaca. Saya menunduk, Bud. Ini tak direncanakan. Ia menghela napas panjang, saya takut kalian dihukum masyarakat. Di Indonesia, orang seperti kalian. Sulit. Kata-katanya menusuk, membuat saya mempertanyakan lagi, apa cinta ini layak diperjuangkan kalau menyakiti orang terdekat. Malam itu, saya bertengkar dengan Rian. Kita harus berhenti, Rian. Budi menderita. Ya marah, kamu selalu mundur. Cinta kita nyata. Debat kami memanas, suara bergema di apartemen kecilnya. Saya pergi, hati hancur. Kenapa Tuhan uji saya begini? Saya tak kuat. Keesokan harinya, kejutan datang. Rian datang ke rumah saya, membawa bunga mawar merah, simbol cinta yang jarang di Indonesia untuk sesama pria. Adi. Kita hadapi bersama. Kami berpelukan tapi pikiran saya masih gelap, apa ini akhir yang bahagia atau awal kehancuran? Konflik keluarga muncul. Ibu Rian curiga melihat kami sering bersama. Rian, jangan dekat-dekat Adi. Orang bilang kalian aneh. Rian membela, Ibu Adi saudara saya. Tapi ibunya tegas, jangan bawa malu keluarga. Saya mendengar itu dari Rian dan hati saya perih, saya memang beban. Mungkin lebih baik menyerah. Tapi Rian tak menyerah. Ia mengajak saya ke Yogyakarta untuk liburan, katanya untuk menenangkan pikiran. Di sana, di Candi Borobudur, kami berdoa bersama. Tuhan, beri kami kekuatan, bisik saya. Rian memegang tangan saya, kita kuat, Adi. Saat itu, cinta terasa murni, tapi bayang masyarakat menghantui. Kembali ke Jakarta, Budi punya rahasia. Ia bertemu gadis yang dicintainya, tapi ragu karena trauma kami. Adi, kalau saya nikah, kalian gimana? Tanyanya. Saya tersenyum paksa, kami bahagia untukmu. Tapi di dalam, iri dan sedih bercampur, kenapa cinta kami tak bisa bebas seperti itu? Suatu malam, pengkhianatan terjadi. Saya menemukan pesan di ponsel Rian dari teman lamanya, seorang pria di Surabaya. Kangen kamu, Ri. Kapan ketemu lagi? Hati saya hancur. Saya konfrontasi, kamu bohongi saya. Rian menjelaskan itu masa lalu, Adi. Sebelum kamu. Tapi kepercayaan retak. Apa cinta ini palsu? Saya menangis sendirian, merasa dikhianati. Debat besar meledak. Rian memohon, saya salah, tapi saya cinta kamu sekarang. Saya ragu bagaimana saya percaya lagi. Malam itu, saya tinggalkan ia, berjalan di hujan Jakarta, basah kuyup. Hidup ini kejam. Cinta ini menyiksa. Budi tahu dan ia marah pada Rian. Kak, jangan sakiti Adi. Mereka bertengkar sebagai saudara. Saya di tengah, hati terbelah, ini kesalahan saya memulai. Akhirnya, Rian membuktikan. Ia putus hubungan dengan masa lalunya, dan kami berdamai. Tapi luka itu dalam. Kita bangun lagi, Adi, katanya. Saya angguk, tapi keraguan tetap, apa ini akhir, atau ada badai lagi. Cinta kami semakin dalam, meski penuh luka. Di Bali, kami temukan kedamaian sementara. Tapi gosip menyebar, dan keluarga menekan. Kalian harus pisah, kata ayah Budi. Saya putus asa, kenapa dunia tak beri kami kesempatan. Di puncak konflik, saya memilih pergi. Rian, ini untuk kebaikan. Ia menangis, jangan tinggalkan saya. Perpisahan itu menyakitkan, seperti pisau menusuk hati. Tapi takdir mempertemukan lagi.
Budi mediasi, kalian layak bahagia. Keluarga mulai lunak. Cinta menang meski dengan air mata. Luka pengkhianatan itu seperti racun yang merembes pelan, membuat setiap hembus napas terasa berat. Saya memakan Rian, tapi bayang keraguan selalu muncul di saat-saat sepi. Bagaimana kalau ia bohong lagi? Apa saya cukup untuknya? Pikiran itu menyiksa, membuat saya sering terjaga malam, menatap langit-langit kamar yang gelap. Hidup kami berusaha normal. Rian pindah kerja ke Jakarta agar lebih dekat. Kami bertemu lebih sering, berbagi mimpi tentang masa depan. Bayangkan kita punya rumah kecil di pinggir kota, Adi, katanya suatu hari di Kai. Saya tersenyum, tapi hati berbisik, itu mimpi indah. Tapi realita Indonesia tak semudah itu. Budi mulai berubah. Ia lebih pendiam, sering menghindari topik kami. Suatu hari ia curhat, Adi, saya takut. Kalau orang tahu karir saya hancur. Saya paham sebagai pegawai negeri ia rentan. Bud, kami tak ingin bebani kamu. Tapi di dalam, rasa bersalah membengkak, semua ini karena saya. Saya yang egois. Konflik internal semakin kuat. Saya mulai bergabung dengan komunitas lebih online anonim tentu saja. Membaca cerita orang lain, saya sadar betapa sulitnya di Indonesia. Banyak yang bunuh diri karena tekanan baca saya. Hati saya ciut, apa itu nasib kami juga? Rian melihat perubahan saya. Kamu kenapa, sayang? Tanyanya lembut. Saya meledak, saya takut, Rian. Takut kehilangan segalanya. Debat kami lagi, emosi meluap. Ia memeluk saya, kita lawan bersama. Tapi keraguan tetap, apa cukup? Suatu hari, kejadian besar terjadi. Kami ketahuan oleh teman Budi. Ia lihat kami berpegangan tangan di mal. Gosip menyebar cepat. Budi dipanggil atasan, hati-hati dengan keluarga. Ia marah besar pada kami, kalian egois. Saya bisa dipecat. Saya hancur, ini akhirnya. Saya menyakiti semua. Malam itu, saya sendirian di kamar, menangis. Tuhan, kenapa beri saya cinta ini kalau hanya untuk menyiksa? Rian datang, memohon jangan menyerah. Tapi saya tolak, pergi, Rian. Ini tak adil buat Budi. Perpisahan sementara itu menyakitkan. Saya pindah ke Bandung untuk kerja, mencoba lupa. Tapi rindu menyiksa. Pesan-pesannya, saya kangen, Adi. Saya balas dingin tapi hati berteriak, kembalilah. Di Bandung saya bertemu orang baru, tapi tak ada yang seperti Rian. Ia satu-satunya, pikir saya. Konflik batin semakin parah, kembali atau lanjut sendirian. Budi menelepon, Adi, Rian depresi. Kembalilah. Hati saya terbelah. Saya kembali menemui Rian yang kurus dan pucat. Sayang. Kami berdamai, tapi luka lebih dalam. Keluarga ikut campur. Ayah Rian ultimatum, pilih keluarga atau dia. Rian ragu dan itu menyakiti saya, apa ia pilih saya? Debat keluarga memanas, air mata mengalir. Akhirnya, Rian memilih saya. Kita pergi dari sini. Kami pindah ke Bali, mulai baru. Tapi masa lalu mengejar. Gosip online, ancaman dari tetangga lama. Di Bali, cinta kami mekar lagi. Tapi Budi datang membawa berita, saya dukung kalian sepenuhnya sekarang. Persahabatan pulih, tapi emosi masih bergolak. Puncaknya, saya sakit parah karena stres. Di rumah sakit, Rian tak pernah tinggalkan saya. Jangan pergi, Adi. Saat itu, saya sadar, cinta ini layak. Pulih, kami hadapi dunia. Keluarga mulai menerima pelan. Cinta menang dengan air mata dan pengorbanan. Rasa sakit isik dari penyakit itu tak seberapa dibanding badai emosi yang mengamuk di dada. Saat terbaring di rumah sakit Bali, saya melihat Rian menangis diam-diam di sudut kamar.
Apa saya pantas membuatnya menderita begini? Mungkin lebih baik saya pergi selamanya, pikir saya, air mata mengalir pelan. Pulih secara isik, tapi jiwa masih rapuh. Rian merawat saya seperti bayi, tapi matanya penuh kekhawatiran. Kamu harus istirahat, adik. Jangan pikir yang macam-macam. Saya angguk, tapi di hati ini beban untuknya. Cinta kami racun. Budi datang dari Jakarta membawa buah tangan. Adi, kamu kuat. Kami semua di sini. Tapi saat berdua ia curhat, saya hampir kehilangan pekerjaan karena gosip. Tapi saya pilih kalian. Rasa bersalah membengkak, semua korban karena saya. Konflik batin mencapai puncak. Saya mulai mimpi buruk, melihat keluarga menolak, masyarakat melempar batu. Bangun keringatan, saya berbisik, ini tak layak. Biarkan Rian bebas. Suatu malam, saya kabur dari rumah. Berjalan di pantai Kuta sendirian, angin malam menyapu air mata. Selamat tinggal, Rian. Ini untuk kebaikanmu. Tapi ia cari saya, menemukan di tepi laut. Jangan lakukan ini, adik. Saya tak bisa tanpamu. Kami bertengkar hebat, suara bergema di gelombang, kamu egois. Pikirkan saya. Ia peluk saya erat, menangis, cinta kita lebih kuat dari ini. Saat itu saya runtuh, Ma, saya takut kehilanganmu. Kembali, tapi ketegangan meningkat. Keluarga Rian datang ke Bali, marah besar. Kalian bawa malu. Pulanglah, Rian. Ayahnya memaksa. Rian berdiri tegar, saya pilih Adi. Tapi ibunya menangis, anakku, ini dosa. Hati saya hancur, saya penghancur keluarga. Pengkhianatan lain muncul. Teman lama Rian dari Surabaya datang mencoba dekati lagi. Ri, ingat masa lalu kita. Saya dengar percakapan mereka, hati remuk. Konfrontasi, kamu masih hubungi dia. Rian menyangkal, tidak. Ya yang datang. Tapi kepercayaan hancur lagi. Berapa kali lagi, Rian? Debat memuncak, saya usir ia. Pergi. Saya tak percaya lagi. Ia pergi, tapi kembali dengan bukti, lihat, saya blokir semuanya. Tapi luka dalam, apa cukup? Budi mediasi lagi, kalian harus bicara dari hati. Kami duduk bertiga, air mata mengalir. Budi, saya kehilangan kalian kalau begini. Emosi meledak, pengakuan keluar, saya takut, Bud. Takut dunia tolak kami. Di tengah badai, cinta tumbuh lebih kuat. Kami ikut konseling rahasia untuk pasangan lebih. Belajar menerima diri. Kita bukan salah, Adi, kata Rian. Saya mulai percaya, mungkin ya. Tapi tantangan baru, demo anti di Jakarta, berita menyebar. Kami takut. Apa kami aman di Bali? Pikiran gelap, mungkin mati bersama lebih baik. Rian usulkan, kita kawin diam-diam, simbolis. Di pantai, kami tukar cincin buatan tangan. Selamanya, Adi. Bahagia sesaat, tapi realita menampar. Keluarga tahu, marah lagi. Tapi pelan, Ibu Rian lunak, saya tak mau kehilangan anak. Penerimaan mulai datang dengan air mata. Di akhir, kami bangun komunitas kecil, bantu yang lain. Cinta kami jadi harapan. Tapi emosi masih bergolak, tiap hari perjuangan. Bayang kematian dari pikiran gelap itu masih menghantui, seperti hantu yang tak mau pergi. Setelah upacara simbolis, saya sering terbangun malam, memeluk Rian erat, jangan tinggalkan saya, please. Ia bisik, selamanya bersama. Tapi di hati, apa selamanya itu ada untuk kami? Emosi semakin dalam, luka lama terbuka lagi. Saya mulai curhat pada diari, hari ini, saya lihat pasangan hetero bahagia di jalan. Kenapa kami tak bisa? Ini adil. Rasa iri membakar, membuat saya marah pada dunia. Budi pindah ke Bali, katanya untuk dukung kami. Tapi ia bawa masalah, pacarnya putus karena gosip keluarga.
Adi, ini gara-gara kalian. Marahnya meledak, saya korban. Saya hancur, Ma, Bud. Semua salah saya. Konflik saudara meledak. Rian bela saya, jangan salahkan Adi. Mereka bertengkar hebat, tinju hampir terayun. Saya di tengah, menangis, berhenti. Ini hancurkan kami semua. Malam itu, saya sendirian di pantai, berteriak pada laut, kenapa Tuhan? Kenapa uji kami begini? Gelombang menjawab dengan amukan, mencerminkan jiwa saya. Rian cari saya, kami bicara hati ke hati. Adi, kita lelah. Tapi cinta ini nyata. Air mata bercampur, saya takut kehilanganmu lebih dari apapun. Penerimaan keluarga datang pelan. Ayah Rian telepon, saya tak setuju, tapi kamu anakku. Itu cukup buat harapan. Tapi masyarakat Bali mulai curiga, tetangga bisik-bisik. Suatu hari, ancaman nyata datang. Surat anonim, pergi atau kami laporkan. Ketakutan memuncak, Rian, kita lari. Ya tegar, tidak, kita lawan. Emosi klimaks saat demo lokal Antilg. Kami sembunyi, tapi Budi ikut bela, mereka saudara saya. Ya dipukul, kami bawa ke rumah sakit. Melihatnya terluka, saya runtuh, ini kesalahan kami. Saya yang bawa malapetaka. Di rumah sakit, pengakuan keluar. Budi saya makan dan dukung sepenuhnya. Keluarga datang melihat pengorbanan. Ibu, kalian berjuang keras. Saya terima. Tapi luka Budi dalam. Ya curhat, saya hampir mati karena kalian. Rasa bersalah menyiksa, apa pantas saya hidup bahagia? Rian dan saya semakin dekat, cinta mendalam. Tapi mimpi buruk terus, bayangkan kalau kami dipisah paksa. Di puncak emosi, saya usulkan, kita bantu komunitas, ubah dunia pelan. Kami mulai anonymously. Cerita kami inspirasi banyak. Tapi pengkhianatan terakhir, teman komunitas bocorkan identitas kami. Ancaman meningkat. Rian, saya takut. Ya, bersama, kita kuat. Krisis klimaks, serangan malam di rumah. Kami lari, Budi selamatkan. Di pengungsian, emosi meledak, ini akhir. Tapi pagi datang, polisi tangkap pelaku. Masyarakat mulai paham. Keluarga dukung penuh. Cinta menang dengan bekas luka yang mendalam. Emosi yang membara seperti api neraka, membakar setiap serat jiwa saya hingga tak tersisa. Setelah serangan itu, saya tak bisa tidur tanpa obat, mimpi tentang darah dan jeritan. Rian, apa kita layak selamat? Atau ini hukuman, bisik saya tiap malam, memeluknya erat seolah besok tak ada. Pengungsian sementara di rumah teman komunitas. Budi sembuh, tapi bekas luka di wajahnya mengingatkan pengorbanan. Adi, ini harga kebebasan, katanya pelan. Tapi hati saya berteriak, harga terlalu mahal. Saya yang bayar dengan jiwa orang lain. Konflik akhir meledak. Saya konfrontasi Rian, ini gara-gara kita. Berhenti saja. Ya menangis, jangan katakan itu. Cinta kita suci. Debat terpanjang, suara pecah, hati hancur. Kenapa Tuhan biarkan ini? Apa kami monster? Di tengah keputusasaan, cahaya muncul. Komunitas kumpul dana, dukung kami. Cerita kami viral anonim, banyak yang simpati. Kalian pahlawan, kata satu. Tapi saya ragu pahlawan atau penjahat. Keluarga datang ke Bali, ayah Rian memeluk kami, makan ayah. Kalian anak ayah juga. Air mata mengalir deras, penerimaan penuh. Ibu hidup bahagia, nak. Tapi emosi tak berhenti. Saya depresi berat, konsultasi psikolog. Anda trauma, tapi bisa sembuh. Rian setia, saya di sini selamanya. Puncak personel, saya hampir bunuh diri, berdiri di tebing. Ini akhir penderitaan. Rian tarik saya, jangan. Tanpamu, saya mati.
Kami menangis berjam-jam, pengakuan keluar, saya cinta kamu lebih dari nyawa. Pulih pelan, kami bangun hidup baru. Buka usaha kecil di Ubud, Bantul lain. Budi nikah, undang kami sebagai saudara. Tahun kemudian Indonesia berubah pelan. Hukum lebih toleran, masyarakat terbuka. Cinta kami diterima. Di akhir, kami duduk di pantai, tangan bergenggam. Terima kasih atas semuanya, Rian. Ya, ini perjuangan kita. Cinta menang, personel dan penuh harapan. Jiwa kami damai, meski bekas luka abadi.